Malam itu, di tengah hiruk-pikuk kota Cianjur, pasar malam baru saja dibuka. Lampu-lampu warna-warni berkelap-kelip, suara musik dangdut campur suara orang tawar-menawar, membuat suasana ramai. Anak-anak berlari membawa balon, pasangan muda-mudi sibuk bermain wahana, pedagang memanggil-manggil pembeli. Namun di balik keramaian itu, ada satu area yang selalu tampak sepi. Sebuah lorong kecil di belakang wahana biang lala yang menuju ke tenda kosong. Orang-orang jarang berani melewati lorong itu. Katanya sering ada bau wangi melati yang muncul tiba-tiba, padahal tidak ada penjual bunga di sana. Malam itu seorang pedagang baru bernama Rian tidak tahu tentang kisah mistis tersebut. Ia menaruh gerobak baksonya tak jauh dari lorong itu. Awalnya biasa saja, hingga ia melihat sesuatu. Dari kejauhan, tampak seorang perempuan berkerudung putih berjalan pelan ke arah tenda kosong itu. Wajahnya tidak terlihat jelas, langkahnya pelan tapi mantap. Rian ingin memanggil, tapi saat ia berkedip, perempuan itu hilang begitu saja. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Ia kira hanya lelah. Tapi dari balik tenda kosong itu samar-samar terdengar suara, seperti seseorang memanggil nama. Pasar malam yang meriah ternyata menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Malam kedua pasar malam semakin ramai. Suara musik dangdut makin kencang, anak-anak tertawa di wahana komedi putar, dan aroma sate serta jagung bakar memenuhi udara. Namun Rian masih gelisah sejak melihat sosok perempuan berkerudung semalam. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya khayalan. Tapi saat tengah malam menjelang, pasar mulai sepi. Pedagang satu persatu menutup lapak. Hanya suara jangkrik dan beberapa lampu neon yang masih menyala. Rian membereskan gerobaknya. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari arah tenda kosong di dekat lorong. Tangisnya pelan tapi menyayat hati, seperti suara seorang perempuan yang kehilangan sesuatu. Rian menoleh, jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" Teriaknya pelan. Tidak ada jawaban. Tangisan itu justru makin jelas, disertai aroma bunga melati yang menusuk hidung. Perlahan, kain tenda kosong itu bergoyang sendiri, padahal angin tidak bertiup. Dari celah kain, terlihat bayangan sosok perempuan berkerudung putih sedang duduk bersimpuh. Menunduk, rambut panjangnya terurai keluar dari kerudung, menutupi wajah. Rian melangkah mundur. Namun sebelum ia sempat pergi, suara tangisan itu berubah menjadi tawa cekikikan yang melengking. Lampu pasar malam di sekitarnya berkedip-kedip seolah-olah akan mati. Rian jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Dan saat ia mendongak, sosok itu sudah berdiri di depan tenda, menatap ke arahnya meski wajahnya masih tertutup bayangan. Pasar malam yang meriah itu ternyata menyimpan duka lama yang tak pernah selesai. Setelah kejadian semalam, Rian mencoba tidak datang terlalu malam ke pasar. Ia pikir kalau ramai orang mungkin ia bisa merasa lebih aman. Malam itu pasar malam benar-benar penuh sesak. Lampu-lampu biang lala berputar indah. Junanak-wanak berteriak riang. Dan pedagang ramai menjajakan dagangan. Rian mulai sedikit lupa akan kejadian menyeramkan yang ia alami. Namun ketika ia sedang melayani pembeli, seorang bocah kecil menunjuk ke arah biang lala. "Om, kenapa ada tante berdiri di belakang biang lala?" katanya polos. Rian menoleh. Dari kejauhan, jernih melihat dengan jelas sosok perempuan berkerudung putih berdiri di belakang tiang besi biang lala. Posisinya tidak wajar, seolah tubuhnya menempel di sana tanpa berpijak. Mata Rian membelalak. Dia menyuruh bocah itu segera pergi bersama orang tuanya. Tapi ketika ia kembali menatap biang lala, sosok itu masih ada. Lebih menyeramkan lagi, setiap kali lampu biang lala berputar, bayangan perempuan itu terlihat bergerak. Kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri, kadang seolah menatap langsung ke arah Rian. Seorang petugas wahana yang berdiri dekat situ tiba-tiba jatuh pingsan. Seorang panik mengira karena kelelahan. Tapi Rian tahu, pasti ada hubungannya dengan perempuan berkerudung itu. Sebelum ia bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba biang lala berhenti berputar. Lampunya padam sesaat.
Dalam kegelapan terdengar suara perempuan berbisik, "Kembalikan, milikku." Dan sekejap kemudian lampu menyala lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi bayangan itu sudah tidak ada. Malam itu pasar malam tidak seramai biasanya. Hujan rintik turun, membuat sebagian pengunjung memilih pulang lebih cepat. Rian tetap membuka gerobak baksonya, meski suasana terasa lebih sepi dan sunyi. Saat ia sedang menuang kuah panas ke mangkuk, seorang pedagang tua bernama Pak Darto, penjual mainan anak-anak, datang menghampiri. "Rian, kamu jualan dekat lorong situ ya?" tanya Pak Darto sambil melirik ke arah tenda kosong. "Iya, kenapa Pak?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat muram. "Hati-hati aja. Dari dulu tempat itu memang ada yang jaga." Belum sempat Rian bertanya lebih lanjut, terdengar suara langkah pelan dari lorong gelap itu. Rian menoleh cepat. Dari balik kegelapan tampak sosok perempuan berkerudung putih berjalan mendekat. Tubuhnya seperti melayang. Pak Darto pucat pasih. Ia buru-buru memegang lengan Rian. "Itu dia. Jangan lihat matanya," bisiknya panik. Namun Rian sudah terlanjur terpaku. Perempuan itu mendekat semakin dekat, hingga kain kerudungnya tampak basah seperti habis kehujanan. Aroma melati menyengat semakin kuat. Tiba-tiba mangkuk bakso di tangan Rian jatuh berantakan ke tanah. Yui mendengar suara lirih dari sosok itu. "Anakku, lihatkah kau?" Pak Darto langsung menarik Rian mundur. Saatnya keduanya menoleh kembali ke lorong itu. Sosok perempuan berkerudung sudah menghilang, hanya menyisakan jejak basah di tanah yang perlahan menguap seperti asap. Rian terdiam, tubuhnya gemetar. Sementara Pak Darto hanya bergumam pelan. "Aku sudah bilang, ada kisah lama yang belum selesai di pasar malam ini." Malam itu pasar malam kembali dipenuhi pengunjung. Meski sempat diguyur hujan sore tadi, tawa anak-anak dan suara musik dangdut membuat suasana kembali hidup. Namun di tengah keramaian seorang ibu berteriak panik, "Anak saya! Anak saya hilang!" Orang-orang mulai ribut. Bocah laki-laki berusia sekitar 6 tahun yang tadi terlihat membeli mainan tiba-tiba lenyap. Beberapa pedagang membantu mencari di sekitar wahana, tapi hasilnya nihil. Rian yang masih diliputi rasa takut sejak kejadian semalam ikut membantu. Ia berjalan ke arah lorong gelap dekat tenda kosong. Saat mendekat, bulu kuduknya langsung berdiri. Suara tangisan lirih terdengar lagi dari dalam sana. Dan kali ini ada suara lain menyahut. Suara anak kecil. Aku di sini." Rian langsung memanggil orang-orang. Tapi ketika mereka datang bersama-sama dengan senter, lorong itu hanya kosong, sunyi, tanpa siapapun. Anehnya, di tanah, basah tampak bekas jejak kaki kecil yang berakhir tepat di depan tenda kosong. Dan berhenti begitu saja, seperti menghilang ke udara. Ibu si bocah menangis histeris. Orang-orang mulai berbisik ketakutan. Ada yang bilang, anak itu dibawa oleh perempuan berkerudung yang menghuni pasar malam. Rian terdiam, tubuhnya merinding, karena ia jelas mendengar suara anak kecil tadi. Tapi saat lorong diperiksa, tidak ada seorang pun di sana. Malam itu suntuk pertama kalinya. Pasar malam Cianjur yang biasanya penuh tawa berubah mencekam. Setelah kejadian anak yang hilang, suasana pasar malam jadi berbeda. Beberapa pedagang mulai resah. Ada yang bahkan memilih tidak buka lagi. Tapi pasar tetap berjalan karena bagi sebagian orang, itu satu-satunya mata pencaharian. Malam itu Rian duduk gelisah di dekat gerobaknya. Seorang kakek tua penjaga parkir bernama Mbah Salim menghampirinya. Wajahnya keriput, matanya tajam seolah menyimpan banyak rahasia. "Kamu pasti udah lihat kan?" kata Mbah Salim pelan. Rian menatapnya kaget. "Maksud Mbah?" Perempuan itu, kakek itu mengangguk perlahan. Mbah Salim bercerita, puluhan tahun lalu, sebelum pasar malam ada, tempat itu hanyalah tanah kosong. Konon, ada seorang perempuan muda yang sering menunggu suaminya di sana. Suaminya bekerja di pasar keliling. Tapi suatu malam, ia tidak pernah kembali. Dia menunggu sampai malam, sampai hujan deras.
Sampai akhirnya ditemukan meninggal dengan bayinya yang masih kecil, ujar Mbah Salim lirih. Rian merinding. Jadi, anak kecil yang hilang kemarin, Mbah Salim menatap tajam. Bisa jadi arwah itu mencari anaknya lagi. Tiba-tiba dari arah parkiran terdengar suara anak kecil tertawa. Padahal tidak ada anak-anak di sana malam itu. Mbah Salim berdiri, menyalakan senter kecilnya dan mengarahkan ke arah suara itu. Dalam cahaya samar, tampak sesosok anak kecil tanpa wajah berdiri di antara motor-motor. Rian membeku. Sementara Mbah Salim hanya menghela napas berat lalu berbisik, dia sudah mulai menampakkan diri lagi. Terus malam itu pasar malam kembali ramai. Di salah satu sudut pertunjukan kuda lumping digelar. Musik gamelan mengalun keras, penonton bersorak riuh, dan para pemain mulai menari dengan gerakan yang penuh semangat. Rian berdiri di antara kerumunan, mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian menyeramkan sebelumnya. Tapi sejak musik dimulai, bulu kuduknya sudah merinding. Nada gamelan terdengar aneh, seperti ada suara lain yang menimpa di balik tabuhan. Suara lirih perempuan bersenandung. Tiba-tiba salah satu pemain kuda lumping terjatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Orang-orang mengira itu bagian dari atraksi. Tapi wajahnya tampak pucat dan matanya mendelik. Seorang pawang mencoba menenangkan dengan cambuk dan doa. Namun mendadak, pemain itu berdiri dengan gerakan kaku. Matanya kosong, lalu menunjuk lurus ke arah Rian. Suara serak keluar dari mulutnya, "Kembalikan, anakku." Penonton langsung gempar. Pawang berusaha membacakan mantra, tapi pemain itu meraung keras, lalu mulai menghantamkan kepalanya ke tanah. Di saat itu Rian melihatnya. Di belakang panggung kuda lumping, berdiri perempuan berkerudung putih. Wajahnya samar tertutup rambut panjang. Dan setiap kali pemain itu berteriak, sosok perempuan itu ikut mengangguk pelan, seakan mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba semua lampu panggung padam. Hanya terdengar suara gamelan yang makin cepat, makin keras hingga seperti suara jeritan. Dan dalam kegelapan itu terdengar suara perempuan tertawa cekikikan, menyebar ke seluruh area pasar malam. Setelah insiden kerasukan di pertunjukan kuda lumping, banyak pengunjung panik dan memilih pulang lebih cepat. Suasana pasar malam jadi janggal, ramai tapi terasa mencekam. Rian masih syok, jadi berjalan perlahan melewati area dekat, tenda kosong yang sejak awal selalu membuatnya merinding. Angin dingin berhembus, membawa aroma melati yang semakin menusuk. Dari kejauhan, ia melihat jelas. Sosok perempuan berkerudung putih itu berjalan pelan tegap menuju tenda kosong tersebut. Langkahnya tidak menimbulkan suara, kain kerudungnya berkibar tipis seolah ada angin khusus yang hanya berhembus untuknya. Rian tertegun. Kali ini bukan bayangan, bukan samar-samar, tapi jelas. Perempuan itu berhenti di depan tenda, lalu menoleh sekilas ke arah Rian. Meski wajahnya tertutup rambut panjang, Rian merasa sorot matanya menusuk langsung ke jantungnya. Kemudian, tanpa menyentuh kain, tubuhnya menembus masuk ke dalam tenda itu. Lenyap begitu saja. Rian mendekat dengan gemetar. Dari dalam tenda terdengar suara anak kecil menangis. "Bu, aku takut." Suara itu begitu nyata, seakan benar-benar ada anak kecil di dalam. Tapi setiap orang yang pernah mencoba membuka tenda itu, katanya tidak pernah menemukan apapun. Hanya kegelapan pekat, seperti ruang tanpa dasar. Rian menahan napas. Tangan gemetar, hampir menyibak kain tenda itu. Tapi sebelum sempat, kain tenda bergoyang keras sendiri, dan dari celah bawahnya terlihat bayangan dua kaki kecil yang tiba-tiba menghilang. Rian mundur cepat, wajahnya pucat basi. Pasar malam masih ramai di luar, tapi di tenda itu ada dunia lain yang sedang hidup kembali. Rian tidak bisa tidur semalaman. Bayangan sosok perempuan berkerudung yang masuk ke tenda kosong itu terus menghantuinya. Dan malam berikutnya, ia nekat datang lebih awal sebelum pasar malam benar-benar ramai. Tenda kosong itu berdiri di tempat yang sama. Kainnya usang, warnanya lusuh kehujanan. Seolah-olah tidak pernah dipakai, tapi juga tidak pernah roboh. Dengan jantung berdebar,
Rian memberanikan diri membuka kain tenda. Di dalamnya gelap pekat, tidak ada cahaya sama sekali, padahal logikanya cahaya dari luar harusnya bisa masuk. Saat kakinya melangkah satu langkah ke dalam, udara berubah dingin menggigit. Dewi mendengar suara lirih, suara anak kecil. Bebas aku kedinginan. Rian langsung merinding. Dewi menyalakan senter dari ponselnya, tapi cahaya itu seolah ditelan kegelapan. Sinarnya hanya menyinari sejengkal saja, selebihnya tetap hitam pekat. Loh, samar-samar muncul kursi kayu kecil di sudut tenda. Di atasnya terletak sebuah boneka kain lusuh dengan mata kaca yang retak. Boneka itu basah kuyup, meneteskan air seperti baru diambil dari sungai. Saat Rian hendak mendekat, suara tawa cekikikan perempuan menggema di dalam tenda. Kain tenda tiba-tiba menutup rapat dari belakangnya, membuat Rian terjebak di dalam. Lampu ponselnya berkedip-kedip lalu mati. Dalam kegelapan total, Dewi hanya bisa mendengar napas seseorang tepat di belakang telinganya. Kau sudah menemukannya? Kejadian Rian di dalam tenda kosong membuatnya demam semalaman. Ia tidak berani cerita ke banyak orang, takut dianggap gila. Tapi kabar aneh cepat menyebar. Banyak pengunjung mulai bisik-bisik kalau pasar malam itu dihuni hantu. Malam berikutnya, suasana pasar tidak seramai biasanya. Namun beberapa pedagang tetap nekat buka, termasuk Pak Wardi, penjual sate. Ia buka lapak persis di jalur dekat lorong menuju tenda kosong. Awalnya biasa saja. Pembeli datang, aroma sate bakar menyebar, dan suara kipas bambu mengiringi api yang menyala. Tapi semakin malam, pembeli makin sepi. Pak Wardi duduk sendirian, mengipas sate yang tinggal sedikit. Tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil namanya. Wardi. Pak Wardi menoleh tapi tidak ada siapapun. Ia kira temannya sedang bercanda. Iyo kembali mengipas sate. Lalu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Wardi, tolong. Peluh dingin mulai menetes di dahinya. Dewi berdiri wiswas ke arah lorong. Di sana samar-samar terlihat perempuan berkerudung putih berdiri. Tubuhnya basah, kepalanya sedikit menunduk. Pak Wardi berusaha mundur. Tapi tiba-tiba sate di tangannya jatuh. Dari antara tusukan sate yang berserakan di tanah, tampak tangan kecil pucat meraih keluar dari bawah gerobak sate, lalu menghilang begitu saja. Pak Wardi menjerit, membuat beberapa pedagang lain datang menghampiri. Tapi saat mereka melihat tidak ada apa-apa. Hanya sate yang berserakan dan gerobak yang bergoyang pelan. Orang-orang bingung, tapi Pak Wardi pucat basi. Ia hanya bisa berkata dengan suara bergetar, "Dia sih memanggil namaku." Dan malam itu, kabar semakin menyebar bahwa arwah perempuan berkerudung sudah mulai menyapa orang-orang dengan nama mereka. Pasar malam-malam itu lumayan ramai lagi. Anak-anak merengek ingin naik wahana. Dan para orang tua akhirnya mengalah. Ada satu wahana yang jadi favorit. Ombak banyu, kursi berputar yang bergoyang ke kiri dan kanan dengan musik keras. Di antara kerumunan, seorang pemuda bernama Andi naik bersama teman-temannya. Dewi terkenal suka menantang hal-hal mistis, bahkan sempat bilang dengan sombong, "Kalau memang ada hantu perempuan berkerudung, suruh aja nongol di depan gue." Wahana mulai berputar, lampu warna-warni menyala. Musik dangdut terdengar kencang. Semua orang tertawa menjerit seru. Tapi tiba-tiba, musik mendadak sumbang, seperti ada suara gamelan bercampur di tengah irama. Andi yang duduk di kursi tiba-tiba tubuhnya kaku. Matanya melotot, mulutnya terbuka, lalu ia berteriak dengan suara yang bukan miliknya. "Di mana anakku? Kembalikan!" Kursi wahana bergoyang makin liar. Operator panik mencoba menghentikan mesin, tapi tombol kendali macet. Penonton mulai berteriak ketakutan. Teman-teman Andi berusaha menolong, tapi Andi melepaskan diri dari kursi dengan gerakan tidak wajar, seolah ada yang mengendalikan tubuhnya. Ia berdiri di tengah wahana yang masih bergerak, lalu menunjuk ke arah lorong gelap tempat tenda kosong berada. Matanya kosong, air liurnya menetes dan ia terus mengulang kata-kata itu. "Anakku, anakku, anakku." Saat wahana akhirnya berhenti dengan suara berderit keras,
Andi roboh pingsan. Tubuhnya lemas, tapi di tangannya menggenggam erat sesuatu. Sebuah potongan kain kerudung putih yang basah kuyup, padahal tak ada seorang pun yang memberikannya. Setelah insiden Andi kerasukan di wahana ombak banyu, suasana pasar malam semakin dipenuhi bisikan ketakutan. Beberapa pedagang mulai bercerita bahwa sejak pasar ini buka, selalu saja ada kejadian aneh. Tapi kali ini lebih parah. Di malam itu pasar sebenarnya berjalan normal. Lampu warna-warni menyala terang, musik dangdut kembali menggema, dan suara pedagang bercampur dengan tawa pengunjung. Rian mencoba menenangkan diri, pura-pura sibuk dengan gerobak baksonya. Wiyun sepat pukul 10 malam. Tanpa peringatan, semua lampu di pasar padam serentak. Suasana berubah gelap gulita. Hanya suara serangga malam dan bisikan panik pengunjung yang terdengar. Listriknya mati ya? Salah satu pedagang berteriak, tapi tidak ada jawaban. Dalam kegelapan itu, terdengar jeritan perempuan yang panjang dan melengking, seolah berasal dari setiap arah sekaligus. Jeritan itu begitu tajam, membuat orang-orang menutup telinga. Anak-anak menangis histeris, para orang tua berusaha mencari jalan keluar. Beberapa orang menyalakan ponsel mereka, tapi anehnya, layar hanya menampilkan statis gelap, tidak ada cahaya yang keluar. Rian gemetar, jantungnya berdetak kencang. Lalu ia mendengar bisikan halus tepat di belakang telinganya. "Aku ada di sini." Ia menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya siluet samar perempuan berkerudung putih, berdiri tak jauh dari gerobaknya. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi matanya berkilat merah dalam kegelapan. Sekejap kemudian listrik menyala kembali. Lampu-lampu pasar menyinari area itu. Semua orang panik berlari menuju pintu keluar. Tapi ketika mereka kembali menoleh ke arah sosok tadi, Dewi Susi hilang, menyisakan bau melati yang begitu menyengat. Pasar malam itu tidak lagi sama. Banyak yang bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi bagi sebagian pedagang, mereka tidak punya pilihan selain tetap bertahan. Sejak wajah perempuan berkerudung itu tersingkap, kabar angker pasar malam semakin menyebar luas. Ada yang datang karena penasaran, ada juga yang sengaja menghindar. Namun malam itu pasar kembali cukup ramai, seolah rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takut. Di tengah keramaian, seorang remaja perempuan bernama Sinta datang bersama dua sahabatnya. Lui berbuat dia si wahana biang lala, lalu membeli jajanan. Semuanya terlihat normal. Namun saat salah satu temannya menoleh, Sinta sudah tidak ada. "Kemana Sinta?" tanya mereka panik. Mereka pikir Sinta hanya pergi sebur. Tapi setelah dicari ke seluruh wahana dan lapak pedagang, Sinta tidak juga ditemukan. Beberapa orang mulai ikut membantu mencari. Sampai akhirnya, salah satu pedagang berkata dengan wajah pucat, "Tadi saya lihat, dia jalan sendiri ke arah tenda kosong." Semua langsung menoleh ke lorong gelap itu. Memang, kain tenda bergoyang pelan, seolah ada seseorang baru saja masuk. Rian yang ikut membantu mencari, menelan ludah. Yuri tahu siapa artinya. Dengan langkah gemetar, ia mendekati tenda. "Sinta, kalau kamu di dalam jawab," teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara samar anak kecil tertawa. Lalu disusul suara perempuan berbisik, "Dia sudah bersama anakku." Ketika kain tenda disibak ramai-ramai, isinya hanya gelap pekat. Tidak ada siapapun. Sinta lenyap begitu saja, seolah ditelan kegelapan.
Orang-orang berteriak histeris, beberapa langsung lari meninggalkan pasar malam. Para pedagang juga panik, takut mereka yang berikutnya. Malam itu, satu lagi nyawa hilang tanpa jejak. Dan semakin jelas, tenda kosong itu adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hilangnya Sinta membuat suasana pasar malam benar-benar kacau. Banyak orang percaya bahwa pasar itu sudah tidak boleh lagi dibuka. Namun sebagian pedagang menolak menutup, karena itu satu-satunya sumber penghidupan mereka. Ryan, yang sudah beberapa kali berhadapan langsung dengan sosok perempuan berkerudung, akhirnya memutuskan mencari tahu kebenarannya. Dia pergi menemui Mbah Arif, seorang kakek tua penjaga makam di dekat pasar yang dikenal. Sering tahu kisah lama desa. Dengan suara berat, Mbah Arif berkata, "Kalau kau sudah melihat wajahnya, berarti dia sudah memilihmu untuk mendengar kisahnya." Lalu tim Mbah Arif menceritakan sebuah tragedi yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sebelum pasar malam itu ada, di lahan itu dulu berdiri sebuah rumah tua, milik seorang janda bernama Sri. Ia hidup bersama seorang anak laki-laki kecil. Hidup mereka sederhana, tapi sering jadi bahan ejekan warga sekitar karena dianggap aneh dan tertutup. Suatu malam terjadi kebakaran besar. Rumah Sari hangus dilalap api. Orang-orang hanya bisa menonton, tak ada yang menolong. Setelah api padam, jasad Sari ditemukan mengenakan kerudung putih yang melekat di kepalanya. Namun jasad anaknya tidak pernah ditemukan. Samidam, warga sering mendengar tangisan perempuan dan suara anak kecil di sekitar lahan tersebut. Banyak yang percaya arwah Sari gentayangan mencari anaknya yang hilang di tengah kobaran api. Ketika lahan itu diubah menjadi pasar malam, semua orang pikir arwah itu sudah hilang. Tapi rupanya justru terperangkap di sana. Rian terdiam, tubuhnya merinding. Kata-kata perempuan berkerudung itu terngiang kembali. "Kau yang terakhir melihat anakku." Artinya ada seseorang di pasar malam yang sebenarnya tahu kebenaran tentang anak itu. Malam semakin dingin, dan Rian sadar misteri ini belum selesai. Justru baru saja mulai terbuka. Setelah mendengar kisah Mbah Arif, malam itu Rian pulang dengan pikiran kalut. Ia mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Hingga akhirnya, rasa lelah membuatnya tertidur tanpa sadar. Namun tidurnya tidak tenang. Ia terjebak dalam mimpi yang terasa terlalu nyata. Rian berdiri di depan sebuah rumah kayu tua. Di sekitarnya, api menjalar cepat, menjilat dinding dan atap. Suara kayu terbakar berderak keras, bercampur teriakan histeris seorang perempuan. "Anakku, tolong anakku." Rian menoleh dan di balik asap, ia melihat seorang anak kecil berlari-lari di dalam rumah yang terbakar. Anak itu batuk keras, wajahnya penuh ketakutan. Rian ingin menolong, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakinya seolah tertancap di tanah. Lalu tiba-tiba, ada tangan kecil yang menggenggam pergelangan tangannya. Seorang anak laki-laki, berwajah pucat, menatapnya dengan mata memohon. Dengan suara lirih, anak itu berkata, "Katakan pada ibu, Duku masih di sini." Sekejap, api menyala lebih besar, menyelimuti seluruh rumah. Teriakan perempuan berkerudung menggema. Lalu semuanya menjadi hitam pekat. Rian terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuh basah oleh keringat. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah kenyataan. Pergelangan tangannya masih terasa dingin, seolah genggaman anak kecil itu nyata. Setelah mimpi mengerikan itu, Rian yakin bahwa anak kecil yang ia lihat adalah anak dari perempuan berkerudung. Pagi harinya, ia kembali ke pasar malam. Meski suasana sudah jauh lebih sepi karena banyak pengunjung ketakutan. Beberapa lapak pedagang tutup, tapi wahana biang lala dan komedi putar masih berdiri. Di tengah kelesuan pasar, Rian merasakan sesuatu aneh. Suara langkah kecil yang berlari cepat di belakangnya. Dia menoleh, kosong. Hanya kain tenda yang bergoyang. Rian mencoba menenangkan diri. Tapi saat melewati wahana komedi putar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di salah satu kuda mainan ada jejak tangan kecil penuh harang. Hitam pekat seolah bekas dari kebakaran. Jantungnya berdegup kencang.
Kioni mendekat, dan di kursi kuda itu ada secari kertas lusuh seperti robekan buku. Tulisan di atasnya samar tapi masih terbaca. Aku kedinginan. Tolong ibu menemukanku. Rian terdiam, napasnya tercekat. Ia menoleh ke sekeliling, dan tiba-tiba terdengar suara anak kecil, tertawa lirih. Suara yang sama dengan malam hilangnya Sinta. Kain tenda wahana bergoyang makin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam. Dari balik celah kain, Rian melihat bayangan kecil berlari cepat menuju arah tenda kosong yang selama ini jadi sumber misteri. Rian menelan ludah. Kami tahu kalau mau menemukan kebenaran, jadi harus berani masuk ke sana. Dengan hati berdebar, Rian melangkah masuk ke dalam tenda kosong yang sudah lama menjadi sumber cerita horor di pasar malam. Lampu-lampu di luar redup membuat bagian dalamnya gelap pekat. Bau apek menusuk hidung, bercampur dengan aroma kayu basah dan sesuatu yang aneh, seperti bau hangus. Langkah Rian menimbulkan bunyi berderit di lantai kayu seadanya. Ia menyorotkan senter dari ponselnya ke setiap sudut. Kosong, hanya kain sobek, papan reot, dan tiang besi berkarat. Tapi tiba-tiba, dok! Kakinya mengenai sesuatu yang keras di bawah lantai. Rian jongkok, menyingkirkan papan lapung, lalu menemukan tanah yang gembur seolah pernah digali, lalu ditutup kembali. Dengan gemetar, ia mulai mengais tanah itu menggunakan tangannya. Debu dan bau busuk mulai menyeruak, hingga akhirnya jari-jarinya menyentuh sesuatu, benda kecil. Ia menariknya keluar. Sebuah mainan mobil-mobilan berkarat setengah hangus terbakar. Sekejap, udara di dalam tenda berubah dingin menusuk. Dari balik kegelapan, terdengar suara langkah kecil berlari mengitari. Rian, suara tawa lirih seorang anak menggema, lalu berubah menjadi tangisan memilukan. Senter ponselnya berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap gulita. Dan saat itu juga, sebuah suara lirih terdengar tepat di telinganya. Aku masih di sini, bersama ibuku. Tiba-tiba kain tenda bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tanah itu. Rian mundur, tubuhnya gemetar, tapi pandangannya terpaku pada tanah yang ia gali, yang kini tampak seperti bergerak dari dalam. Tanah di dalam tenda itu berguncang semakin keras, seolah itu ada sesuatu yang berusaha keluar. Rian terpaku, tubuhnya lemas, tapi matanya tak bisa lepas dari tanah yang mulai retak. Dari selama gundukan itu, perlahan muncul tangan kecil berwarna hitam legam, seperti terbakar. Jemarinya kurus, kukunya panjang dan kotor. Tangan itu bergerak-gerak, mencoba meraih udara. Rian hampir berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kemudian sebuah kepala anak kecil muncul. Rambutnya gosong sebagian, kulitnya penuh bekas luka bakar. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara lirih. Aku kedinginan. Rian mundur, punggungnya membentur tiang tenda. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Anak itu terus merangkak keluar, membawa serta bau busuk menyengat yang menusuk hidung. Lalu tiba-tiba terdengar suara lain. Suara seorang perempuan menangis pilu, datang dari setiap sudut tenda. Kain tenda berkibar, dan di belakang anak kecil itu, muncul sosok perempuan berkerudung. Kerudungnya lusuh, wajahnya samar tertutup bayangan, tapi sorot matanya penuh duka dan kemarahan. Perempuan itu menunduk meraih anak kecil itu, lalu memeluknya erat. Suara isak tangisnya menggema, membuat udara dalam tenda semakin berat. Dia menoleh ke arah Rian. Dengan suara serak dan penuh amarah, ia berbisik, "Kenapa kau mengganggu tidur kami?" Lampu di luar tenda tiba-tiba padam serentak, meninggalkan pasar malam dalam kegelapan total.